Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat terdahsyat kepada sahabat setia channel Akbar Sandro Yudodiharso dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita umur panjang, kesehatan lahir dan batin, kemudahan segala urusan, dan satu lagi, Allah memberikan kepada kita semangat terdahsyat. Baik sahabat setia channel ASYD dimanapun Anda berada, untuk kali ini saya akan membagikan rahasia, tips dan trik agar lulus tasheh metode Umi kepada kita semua. Langsung saja, yang pertama agar lulus tips dan trik tasheh itu siapkan ta'awud dan basmalah yang mantap. Ta'awud dan basmalah harus semantap mungkin. Kenapa? Karena kesan pertama itu didengarkan biar mantap. Kalau kesan pertama mantap, maka pentasih akan lebih mantap untuk mendengarkan. Nah, rahasia pertama ini jangan dilupakan ya, jangan disepelekan. Ta'awud basmalah yang mantap sekalian, bacaan yang keras dan mantap. Kalau belum mantap dan belum bisa keras, maka silahkan banyak berlatih dulu. Ta'awud dan basmalah itu kunci pertama. Saya kasih contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang keras, bacaan yang mantap. Dengan bacaan yang keras dan mantap, insya Allah pentasih pun akan mantap mendengarkan bacaan teman-teman sekalian. Ya, pertama itu. Yang kedua adalah bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu bagaimana? Perlahan, pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Kemudian makhraj dan sifatnya pastikan dengan sempurna sebisanya. Kemudian panjang pendek yang teliti, tidak usah buru-buru, tenang, panjang pendek yang teliti. Kemudian ketika bacaan dengung, jangan terburu-buru. Intinya yang kedua adalah tartil. Terus contoh bacaan tartil sudah ada di channel ASYD ya. Di channel saya ini sudah ada. Silahkan dilihat contoh bacaan tartil ketika tasheh. Kemudian yang ketiga adalah kuasai dengan pasti dan dengan mantap materi ghoroibul Quran. Bacaan-bacaan ghorib pastikan sudah dikuasai. Di dalam buku metode Umi halaman 1 sampai 23 silahkan dilatih. Nah, buku ghorib itu sudah saya rekam, sudah saya upload di channel ini juga. Silahkan ditonton, silahkan didengarkan, dan silahkan dilatih. Selama belum menguasai ghoroibul Quran, jangan daftar tasheh dahulu. Pastikan dilatih materi ghoroibul Quran halaman 1 sampai 23, dilatih dengan baik, pastikan waqaf ibtidaknya tepat, kemudian bacaannya lancar, baru nanti silahkan mendaftar tasheh. Sebelum materi ghoroibul Quran dikuasai, jangan daftar dulu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pastikan membaca Fawatihus Suwar dengan sempurna. Nah, contoh Fawatihus Suwar juga sudah saya upload di channel ini. Silahkan nanti didengarkan dan dilatih. Contoh Fawatihus Suwar ketika bacaan Hamim Ain Sin Qaf. Nah, contoh Fawatihus Suwar itu sudah saya rekam di channel ini, silahkan ditonton. Kaf ha ya ain shad bagaimana dan seterusnya. Pastikan itu bacaannya sudah sempurna, tanpa keraguan sedikit pun, dan benar-benar mantap. Dengan cara apa? Banyak berlatih. Silahkan didengarkan di yang sudah saya upload di channel ini. Kemudian yang kelima, kenali dan kuasai waqaf dan ibtidak. Ketika ayatnya panjang, berhentinya di mana? Kalau membaca ayat yang seperti ini, berhentinya di mana? Mengulanginya di mana? Itu sangat penting. Kenapa? Kalau membaca ayat panjang, kemudian tersengal-sengal, nanti dikira bacaannya kurang lancar atau kurang mantap. Nah, pastikan waqaf dan ibtidaknya itu benar-benar sudah terencana sejak awal. Nah, contoh bacaan surat untuk tasheh sudah saya kasih contoh juga di channel ini. Silahkan dilihat contoh surat Hud, contoh surat Yusuf, contoh surat At-Taubah, contoh surat Syura. Itu silahkan dilihat di
channel yang sudah saya upload ini. Pastikan wakaf ibtidaknya sudah terencana sejak awal. Baik, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, jaga ketenangan membaca. Membaca tenang, tidak usah buru-buru, tidak usah grogi, setenang-tenangnya saja. Kemudian atur nafas dengan baik. Ketika wakaf, itu sebelum melanjutkan bacaan, itu tenang. Kemudian ambil nafas dulu, kemudian silahkan dibaca, tidak usah buru-buru. Dan yang paling penting lagi adalah percaya diri. Tenang membaca, atur nafas dengan baik, kemudian percaya diri saja. Nah, dari mana percaya diri? Itu banyak berlatih. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa berdoa dan bertawakal. Salah satu agar kita pede itu justru berdoa. Kenapa? Karena segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan pasrah hasilnya apapun, itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu yang ketujuh. Dan yang kedelapan, juga hal yang sangat penting, yaitu banyak berlatih. Sebagaimana yang disampaikan Imam Jazari, bahwa perbedaan antara yang membaca Al-Quran dengan baik dengan yang tidak itu adalah tingkat latihan. Semakin banyak latihan, maka semakin baik bacaannya. Baik, ada 8. Ya, yang pertama adalah perbaiki bacaan ta'awud dan basmalah. Yang kedua adalah baca dengan tartil. Yang ketiga kuasai gharaibul Quran. Kemudian yang keempat fawatihus suwar. Kemudian yang kelima kenali wakaf dan ibtidaknya. Yang keenam jaga ketenangan, atur nafas dan berlatih PD. Kemudian yang ketujuh jangan lupa berdoa dan bertawakal. Dan yang kedelapan adalah banyak berlatih. Baik, tips dan trik lulus tasik ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan boleh komen di sini ya. Boleh komen, juga boleh japri WA ke saya juga boleh. Kemudian pastikan sudah subscribe channel ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat berlatih, salam semangat terdahsyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.